si pusaka ini dikuasai oleh jin, terus yang megangnya juga dikuasai oleh jin, maka jin dalam pusaka ini akan menempati jin di dalam kodim kita, kekuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami dari Majelis Fathul Qalbu berkesempatan untuk berbincang-bincang untuk membahas sedikit edukasi tentang benda pusaka. Dan saat ini kami sedang bersama pembina sekaligus pimpinan Majelis Fathul Qalbu, yaitu Kiai Seunan Nurul Jaya. Jadi kita kan pengen menanyakan edukasi tentang benda pusaka, gimana sih secara syariat, terus yang kedua bila mana benda tersebut kedapatan ada petuahnya gitu ya, yang baik atau buruknya buat kita sih seperti apa? Baik ya. Saya jawab dulu salam. Iya. Waalaikumsalam untuk Kang Rudi, Kang Agung dan para pemirsa Wahabiun. Insyaallah di mana saja berada, semoga kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Jalla. Dan sudah barang tentu semoga kita didekatkan dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan dari salah satunya di mana keterkaitan benda pusaka ini dengan syariat. Maka ada beberapa kesimpulan yang mesti bisa kita ambil. Dalam syariat itu percaya terhadap sesuatu yang gaib itu wajib kita yakini, harus. Dan percaya terhadap sesuatu makhluk yang gaib itu harus kita yakini, karena kehidupan ini bukan hanya manusia. Di dalam dunia ini ada jin yang tidak tampak dan tidak terlihat, begitupun setan iblis yang hanya bersifat saja, berkarakter menempati diri manusia, begitu. Nah, maka kata letak pusaka itu harus kita lihat esensinya dari beberapa sudut. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa sesuatu hal yang universal dalam kehidupan. Satu-satunya Nabi yang membawa keuniversalan dalam kehidupan. Ini untuk apa? Agar kita bisa menjawab dari semua macam permasalahan yang ada di dunia ini, terutama Indonesia yang kental dengan zaman kerajaan-kerajaan terdahulunya. Nah, salah satu contoh yang saya pegang ini, nah, ini adalah salah satu pusaka yang dipakai oleh raja-raja kita di Indonesia terdahulu. Nah, kalau kita lihat bentuk ini adalah ini bentuk di mana keris ini dipakai oleh kerajaan di Singosari. Begitu. Secara etika budaya kita wajib mengenal, harusnya. Iya, wajib mengenal, harus mengenal. Kenapa? Karena ini terdapat sen, ya kan. Terus ini keris bisa jadi pusaka dan senjata dari kerajaan-kerajaan, dan keris ini dipakai pula untuk membela negara.
ya secara etikanya, ya kan berarti ada nilai di dalam. Syariat mempelajari itu kan, betul. Jadi di dalam syariat ini harus kita mempunyai pandangan yang sangat luar biasa luas. Tidak semata-mata langsung kita katakan syirik, musyrik. Tidak. Kenapa? Karena secara kualitas etika ini mesti kita bisa pelajari. Memahami syariat dengan bayar, dengan nahu balago, ya kan? Bahkan dengan 12 naf di dalam atau 12 pan mengenai tata bahasa. Nah, kalau diambil daripada senjata ini yang terdapat di kerajaan kita di Singosari dahulu, gitu. Apakah dari satu hal senjata ini mempunyai satu hal kekuatan? Begitu. Allah kasih kekuatan dalam diri manusia itu dua. Ya. Yang pertama itu adalah qadam al-qadamul qadam. Tapi jadinya itu adalah qarin dalam manusia. Dan yang kedua adalah hadam al-hadamul qalbun. Yang jadinya itu adalah hati. Betul. Nah, kalau si pusaka ini dikuasai oleh jin, terus yang megangnya juga dikuasai oleh jin, maka jin dalam pusaka ini akan menempati jin di dalam korin kita. Kekuatannya. Ya, dahulu zaman Nabi Sulaiman betul diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di zaman para nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, betul, ya, banyak yang menggunakan bala tentara jin, banyak, ya, Yunus, Aidi, ya, bahkan sampai ke Nabi Daud, seperti itu. Maka etikanya kita saat ini dalam kehidupan syariah dari dua kali kekuatan di diri manusia, karena kita ini sudah tidak bersekutu sama jin, maka korin ini harus bisa kita atasi dong secara syariat, betul kan? Nah, maka atasilah yang kedua, kekuatan yang kedua yang betul-betul terdapat di diri manusia, karena tidak ikut campur makhluk yang lain, tetapi ikut campurnya iroda tiba di badan kita, ridhonya Allah. Apa itu? Menghidupkan latifatul qulub, hati. Nah, maka tadi kalimatnya ada hadamul hadam wa hadamul qalbun. Betul. Betulkah si senjata ini bisa sama dengan qalbun kita? Betul. Ya, nah, maka butuh seni, butuh keterampilan, butuh tata cara dalam menggunakan senjata. Itu harus dengan hati. Kalau tidak dengan rasa, wah ini sudah acak-acakan. Ya, nah, maka kadang ada yang menempati dari satu senjata itu adalah jin, tetapi ada pula yang menempati dari satu senjata itu adalah wafik. Nah, wafik ini apa? Wafik ini dalam syariat itu ada 77.000 kitab tentang perkara wafik, dari mulai wafikul akbar sampai ke asror, sampai ke latif, nawi, sampai ke hijib. Itu nanti. Nah, itu wafik 77.000 kitab. Nah, satu kita baca, kalau kita pelajari itu belum tentu selesai setahun. Nah, sedangkan di Nusantara ini terdapat 77.000 kitab wafik, dari mulai wafik kubro sampai ke wafik yang lain. Maka etikanya kan luar biasa ya, untuk memahami satu hal senjata saja. Nah, sehingga kita tidak lekas mengatakan kepada
kepada seseorang yang memegang senjata itu syirik, musyrik, begitu. Nah, kenapa? Karena mungkin tadi yang dipegang di senjata ini dengan rasa, dengan seni, dengan keahlian, nah, sehingga wafiknya sesuai, hijibnya ini sesuai. Kalau maksud Ya, kan tadi itu ada dua ya yang menempati benda pusaka tersebut, wafik sama jin. Untuk cara membedakannya itu seperti apa untuk yang awam lah gitu. betul. Betul, sederhana tadi. Kalau wafik itu dipegang di diri manusia, ya kan? Nah, itu sifatnya seperti air, adem, ya, sifatnya seperti air. Kenapa? Kan kalau Allah begitu, ya kan, tata caranya betul, ya kan? Ya seperti satu hal senjata yang dipakai untuk membunuh hewan, kan ada tata caranya ya begitu, tidak menyakiti, harus tajam. Begitupun sama pusaka-pusaka yang dipakai oleh para raja-raja negara terdahulu. Nah, maka terus yang dipakai untuk di kota itu seperti apa sih? Nah, kita tahu bahwa diri terbuat dari apa? Begitu, berarti kan hot nih, panas. Nah, kalau dipegang sama manusia gimana? Tambah panas. Awalnya nggak karuan lagi ya. Itu logika sederhana saja. Kenapa setelah zaman baginda Nabi Muhammad SAW kita tidak boleh bersekutu lagi dengan jin? Begitu. Ya, karena jin itu yang menempati rasa. Di mana? Di semua. Pemakanan jin itu kan wangi dan rasa. Di mana ada wangi ya hadir, di mana ada rasa hadir itu jin. Begitu. Tapi kalau kita bisa mengatasi itu, ya kan, namakan Allah, ya kan. Nah, mudah-mudahan yang datang senjata tadi adalah wafik. Ya, kalau sudah hijib, ada hijib akbar sampai hijib batin segala macam, ya kan, dipakai digunakan dengan asma-asma, ya kan, itu sangat luar biasa. Nah, sehingga tata cara penggunaannya pun betul. Apakah kita harus merawat ini kan? Benar. Kewajiban kita terhadap benda itu merawat. Nah, merawat itu membersihkan, ya kan, memperindah. Terus apakah kita harus yakin bahwa, ya kan, terhadap benda ini bisa mengatasi sesuatu hal dalam diri kita? Perlu nggak? Ya, kadang-kadang kan pemikiran seseorang kan ada yang perlu, ada yang enggak gitu. Ada yang perlu, ada yang enggak, ya kan? Kalau secara ketiga itu dibagi menjadi 3 fungsi alam. Itu, ya kan? Dan kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu hal dan hak gunanya dibolehkan dipakai, terus difungsikan, berarti betul. Ya, misalnya ini senjata nih, ya kan, dipakai untuk bertahan diri, boleh. Tapi ini senjata, ya kan, asal-asalan dipakainya, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, terus dalam segi syirik seperti apa? Ya kan, senjata ini nggak akan mampu mempunyai kekuatan kalau diri yang memegangnya tidak mempunyai kekuatan pula. Itu. Kenapa? Karena ini sifatnya benda. Yang menghidupkan benda ini adalah seseorang yang hidup. Yang hidupnya seseorang ini ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan ini? Oh, Allah. Begitu.